lagi di podcast Ruang Miku, masih bersama Miku Monik dan juga pengembang alat musik bambu lapis gaba-gaba, Bapak Egy. Nah, kita lanjut lagi nih Pak Egy. Pak Egy, udah berapa banyak nih kira-kira bambu lapis gaba-gaba yang sudah diciptakan oleh Pak Egy dari semasa tahun 2019 waktu pandemi itu Pak sampai sekarang? Ya, kalau hitung-hitung sampai sekarang sudah 40 lebih ya. 40 lebih. Ya, jadi ada yang pengembangan untuk bambu yang ya baru, ada juga yang bambu lapis gaba-gaba, bambu dan gaba-gaba. Tapi ada juga yang gaba-gaba. Jadi kalau mau digabung semuanya itu sudah 40 lebih. Selama ini kalau yang saya tahu ya Pak ya, gaba-gaba ini cuman untuk buat tari reka-reka itu nggak sih Pak? Yang gitu kan 4 dari mulai SD loh saya kayak piawai banget main itu. Tapi ini sekarang udah bisa jadi alat musik. Oh my god. Oke, itu gimana caranya Pak? Ya, itu yang tadi saya bilang ya, prinsipnya bagaimana kita menata bunyi. Ya, jadi dari pelepah pohon sagu yang sudah kering itu, ya kita yang sudah dibuat misalnya ya, ada toto buang gaba-gaba, ada saxophone gaba-gaba, ada juga suling gaba-gaba, ya, kemudian ada juga Hawaiian gaba-gaba, ada tifa gaba-gaba, ada, ya, keren gila. Jadi bagaimana prinsip untuk menata bunyi supaya teratur itu, nah itu yang coba dikembangkan dan ya bersyukurlah bahwa masih diberikan kesempatan untuk berkreasi ya, berkreasi selain untuk yang dari bambu ya, untuk bambu juga ada misalnya pengembangan untuk alat musik suling bambu yang kita coba buat untuk satu suling main semua nada dasar tanpa menggantikan suling yang lain. Jadi seperti itu. Ada ada juga selain ukulele gaba-gaba bambu, ada juga gitar bass, ada juga drum dari bambu. Ada juga bago bunyi ya, bambu goyang bunyi ya, yang hampir sama bunyinya seperti angklung tapi punya karakter tersendiri. Ada juga trompet dari bambu. Wow, ya, luar biasa. Ada berbagai. Itu udah berapa banyak Pak jenis alat musik yang diciptakan dari bambu sendiri atau juga bambu lapis gaba-gaba ini? Ya, jadi kalau bambu paling sekarang sudah sekitar 20-an ya. Wow, kalau biasa, bambu Bapak. lapis gaba-gaba ada sekitar 5 atau 6 saja. Tapi kalau yang gaba-gaba juga ya sekitar hampir 10-an lah. Dan sekarang juga sementara dikembangkan lagi untuk bagaimana untuk gitar bass dari gaba-gaba. Keren banget Bapak. Bapak itu proses yang paling sulit itu apa Pak dari pembuatan alat-alat musik itu? Ya, nah proses yang paling sulit sebenarnya ketika pembuatannya ya. Karena kedua bahan ini salah-salah kan bisa pecah gitu. Nah nanti yang keduanya ya ketika menata untuk nadanya. Betul. Saya penasaran itu gimana, ada alatnya atau gimana Pak? Ya, kalau sebelumnya biasa kita akan menggunakan keyboard saja atau garpu tala. Tapi sekarang kan sudah agak sudah maju ya, jadi ada alat tuning untuk yang digital dan kita menggunakan itu. Tapi terkadang harus beberapa saat untuk tuning itu ya, apalagi kalau misalnya untuk bahan-bahan bambu dan gaba-gaba masih muda, jadi kita harus juga menunggu. Nah, kalau kita belum punya alat untuk mengetes tingkat kekeringan atau kadar air ya, kadar air. Nah, biasanya yang saya lakukan itu ya, saya akan menyetem beberapa kali. Ya, pada frekuensi berapa? Karena kalau yang sekarang untuk yang digital sudah bisa diketahui frekuensinya pada berapa hertz. Nah, kalau ketika menyetem dengan tidak ada perubahan ya kita akan menyetem lanjutan. Wow, luar biasa Bapak. Ini namanya tidak ada rotan akar pun jadi. Keren banget sih. Keren. Jadi proses yang paling susah adalah tuningnya ya Pak? Iya, selain tuning sebenarnya dari pembuatan awalnya sih. Gimana tuh Pak cara membuatnya dari awal Pak? Jadi kalau setelah kita biasanya kan ada yang membawa gaba-gaba atau bambu ke tempat kami, atau juga ada yang kita pergi untuk mendapatkan itu. Nah, setelah mengeringkan, nah kita akan mengecek alat musik apa yang akan dibuat. Atau terkadang ada juga yang ya pas di jalan, sebentar nih coba dibuat alat musik ini. Nah, biasanya ada yang kita awali dengan menggambar, gambar akan buat apa. Tapi ada juga yang tercetus secara spontan gitu ya. Karena prinsipnya yang tadi,
bagaimana kita bisa menata bunyi sehingga ada pada nada-nada tertentu. Iya, betul. Nah kalau itu sudah, kita akan mengecek apakah yang akan kita gunakan ini kulitnya, ataukah isinya, ataukah keseluruhannya akan kita gunakan. Dan dari situ ya kita akan memotong. Ketika memotong ya harus hati-hati juga apakah betul. pakai parang, pisau atau gergaji. Dan ketika dipotong itulah yang harus hati-hati, karena kalau tidak bisa ya kulitnya akan pecah ya, atau nanti kalau dipotong tidak hati-hati juga bisa tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Dan memang yang paling sulit juga sebenarnya ketika membuat alat musik dari gaba-gaba. Kalau tidak sabar itu juga berbahaya. Betul. Tuh teksturnya ringan dan gampang rapuh gitu kan Pak ya? Iya, agak garing ya kalau untuk gaba-gaba kulitnya. Tapi kalau yang sekarang kita coba buat juga dari isinya, bukan cuma dari gabungan isi dan kulitnya, tapi dari isinya juga kita coba. Kalau andai kata saya bisa mendapatkan batang ya untuk pohon sagu itu, saya juga ingin mengembangkan tifa dari batang yang pohon sagu itu. Kalau yang sekarang kami kembangkan masih dari gaba-gaba. Menurut Bapak ada perbedaan yang khusus atau memang lebih bagus yang mana gitu Pak bunyinya? Betul, pasti ada perbedaan ya, karena kalau tifa yang biasa itu kan membrannya itu dari ada yang pakai kulit kambing, ada yang sapi. Nah kalau kami menggunakan ya gaba-gaba itu. Memang pasti ada perbedaannya. Dan justru dari perbedaan itu ya itu kekhasan dan karakteristik dari tifa gaba-gaba. Tifa berbahan gaba-gaba. Dan umumnya kan tifa akan bermain untuk ritme ya, ritme. Nah yang sudah coba kami kembangkan juga adalah tifa dari bambu dan gaba-gaba yang nanti kalau dipukul itu juga ada nada-nada tertentu yang akan bisa didengarkan. Wow, keren. Pak, jadi ini Bapak kerjakannya di rumah sendiri atau dengan tim? Ya ada yang di rumah, tapi ada juga yang di kampus gitu ya. Keren. Di rumah ada beberapa adik-adik yang juga kita coba latih ya, supaya mereka bisa mulai mencintai alat-alat musik berbahan bambu dan gaba-gaba sejak kecil. Tapi juga ada yang coba kita berbagi dengan mahasiswa di kampus ketika ada kegiatan juga untuk pekan kreativitas, atau ketika ya ada waktu yang bisa kami kerjakan di kampus, karena ada juga bambu yang ada di kampus sudah disediakan ya, kita coba kerjakan sama-sama juga dengan mahasiswa. Oke. Masih bingung nih Pak Egy, kenapa sih kepikiran dari bambu atau jangan bambu deh udah banyak, gaba-gaba. Ini kayak baru pertama kali ya di dunia ini, atau memang mungkin ada juga, mungkin saya kurang literasi atau gimana ya. Tapi pernah saya dengar juga ya alat musik dari gaba-gaba, karena emang ya segitu yang saya cari dari tadi di internet ya. Gimana tuh Pak? Kenapa harus gaba-gaba? Kenapa harus bambu? Iya, jadi sebenarnya kan kedua pohon ini juga sudah terdapat di Maluku ya. Pohon sagu ya, di mana nanti kita akan mendapatkan gaba-gaba dari situ, merupakan salah satu kalau kita ikuti makanan pokok ya kalau kita dari dulu. Dan itu juga dia bukan cuma hanya sekedar tumbuhan yang ada duri-durinya, tapi juga memberikan kehidupan. Ya, ada makanan, ada sesuatu yang bisa kita dapat dari situ. Dia memberikan kehidupan. Dia punya daunnya ada tangkai-tangkai yang kecil, bisa kita bikin untuk sapu juga. Nah, demikian juga dengan bambu ya. Bambu sebenarnya juga memberikan kehidupan. Kalau bambu dari kecil ketika tumbuh, nanti juga ada yang kita bilang, kalau orang Ambon bilang rabong gitu ya. Betul. Nah itu juga bisa memberikan kehidupan. Makanan. Jadi sebenarnya selain mencoba untuk ya berkreasi dengan apa yang ada di sekitar kita, tapi juga mencoba ya selain bisa menghidupkan dengan makanan, tapi melalui bambu dan gaba-gaba juga bisa memberikan keceriaan, bisa membuat sesuatu yang menjadi media bagi orang untuk ya bernyanyi, bisa membuat alat musik dan merasakan atau mengekspresikan sukacita melalui musik gitu. Jadi balaga, bambu lapis gaba-gaba sebenarnya juga ingin memperlihatkan bahwa melalui apa yang ada di sekitar kita itu juga akan memberikan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang lain, bisa memberikan
kehidupan dalam tanda petik ya bagi orang lain. Wow, luar biasa Pak. Ini udah meninggalkan karya buat generasi yang akan mendatang ini loh, termasuk saya juga. Keren Pak Egy. Nah Pak Egy, saat ini sudah mulai dikenal ya Balaga ini, dan tentu saja ada permintaan untuk pembuatannya. Sejauh ini gimana terkait permintaan pembuatan alat musik Balaga Pak? Ya, kalau untuk permintaan ada yang melalui telepon, tapi ada juga yang datang langsung ke tempat kami. Misalnya baru-baru itu ada yang dari Papua. Yang datang untuk beli ya untuk yang ukulele bambu. Nah kalau yang dari Jakarta melalui WA saja. Kemudian ada juga yang dari Kupang, dari Bali juga ada pernah untuk yang pesan itu. Dan ya mudah-mudahan ke depan bisa lebih banyak lagi. Kalau di Ambon ya, kalau yang tinggal di seputaran kota ada yang datang juga, tapi kalau yang misalnya seperti di Saparua atau dari Maluku Tenggara itu ya melalui nanti baru kita buat dan kita kirim lah. Wow, bukan cuma lokal tapi sudah internasional. Ya, kalau internasional nih, amin. Waktu bulan Oktober ya, ketika dikasih kesempatan untuk pergi ke Jerman untuk 70 tahun kerjasama Indonesia dan Jerman, saya diminta untuk ke sana, dan di sana juga saya memperkenalkan alat musik Balaga ini. Wow, keren. Dan ada juga di sana yang sudah membeli alat suling gaba-gaba. Suling gaba-gaba juga ada yang beli di sana dari orang Jerman, tapi juga ada dari beberapa pengunjung yang untuk kegiatan waktu itu. Ya, oke, luar biasa nih. Keren banget dan sukses selalu untuk Pak Egy. Ini masih mau ngobrol panjang lebar Pak. Cuma kita terbatas oleh waktu. Oke Pak Egy, mungkin boleh memberikan semangat, pesan dan pesan untuk anak muda, khususnya anak muda yang di Maluku nih Pak, untuk terus berkarya, untuk terus menghasilkan karya buat Maluku tentunya. Silakan Pak. Baik, untuk adik-adik yang ada di Maluku, saya berharap jangan pernah berhenti untuk berkreasi dengan apa yang ada di sekitar kita. Jadilah orang-orang yang berkreasi untuk bermanfaat bagi orang lain, karena dari situlah kita bisa menyatakan tanggung jawab kita untuk mengembangkan diri kita, tapi juga untuk mengembangkan provinsi kita, tapi juga daerah kita. Jadilah orang-orang yang membuat tradisi, menciptakan tradisi, dan jadilah orang-orang juga yang mentradisikan apa yang kita buat. Keren, mantep banget, to the point banget. Terima kasih banyak Pak Egy untuk waktu dan kesempatannya ya. Kita harap bisa bertemu lagi dengan Bapak dan dengar cerita-cerita luar biasa lainnya terkait dengan karya yang sudah Bapak ciptakan Balaga. Terima kasih Pak, salam untuk semua teman-teman ya di sana. Oke, dan satu pemberitahuan buat teman-teman bahwa desa tempat tinggalnya Pak Egy dan rumahnya beliau ini dijadikan salah satu desa musik di Kota Ambon. Jadi bisa banget berkunjung di sana. Musik. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Ruang Miku edisi kali ini. Saya Miku Monik pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.